Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Forecast format podcast dengan hashtag simak cerita dapatkan berita. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Umi Solihah, saya merupakan mahasiswa program studi agroteknologi angkatan 2024. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai pertanian di masa depan. Tapi, saya nggak sendirian teman-teman. Saya bersama dengan Ibu Ida Rumia Manurung. Langsung saja kita sapa nih teman-teman. Bagaimana Ibu Ida hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi bagaimana Ibu perjalanannya ke sini, Bu? Lancar? Lancar. Ya. Tidak hujan Ibu? Enggak, aman. Aman, alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita sudah bersama Ibu Ida, langsung saja kita diskusi bersama mengenai pertanian di masa depan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasannya kita merupakan negara agraris di mana sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun teman-teman, ketika kita melihat kondisi di lapangan bahwasannya Indonesia belum bisa mewujudkan pertanian yang maju yang seperti di negara-negara lain mungkin. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat Ibu Ida, bagaimana pendapat Ibu Ida mengenai pertanian di Indonesia yang saat ini belum bisa mewujudkan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan, Ibu? Iya, benar. Jadi sebenarnya sebagai negara yang agraris, Indonesia sebagai negara agraris harusnya secara teori sih bisa memanfaatkan sumber daya alamnya, mengeksploitasi sumber daya alamnya dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mencapai cita-cita sebagai negara yang swasembada. Tapi sampai saat ini sayangnya kita belum bisa mewujudkannya. Jadi agak ironis. Betul banget nih teman-teman. Nah, teman-teman, memang benar banget bahwasannya ketika kita melihat pertanian di Indonesia, ini sangat miris teman-teman. Salah satu faktornya adalah minat para pemuda yang sangat rendah di bidang pertanian. Betulkah seperti itu, Ibu? Iya, benar. Mirisnya generasi muda sekarang minatnya sangat rendah terhadap pertanian, terutama untuk menjadi petani muda. Nah, kira-kira Ibu, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan mengapa anak muda atau generasi saat ini itu memiliki minat yang rendah terhadap pertanian, Ibu? Ada anggapan atau stereotip kalau kerja jadi petani itu tuh harus panas-panasan, harus kotor-kotoran karena megang tanah, megang lumpur. Padahal sebenarnya pertanian itu nggak cuma megang lumpur atau panas-panasan, kita bisa bekerja di dalam ruangan, nggak kena panas di dalam AC gitu. Jadi stereotip yang seperti itu yang harus kita patahkan. Terus cita-citanya itu seakan-akan kalau jadi petani itu nggak bisa mencapai kehidupan ekonomi yang sejahtera. Padahal banyak sekali contohnya petani yang sudah sejahtera. Jadi ada istilahnya juga petani berdasar. Betul sekali, Ibu. Nah, kalau kita melihat permasalahan tadi, Bu, kira-kira apa sih, Bu, yang bisa kita lakukan, Ibu? Terutama seperti saya sendiri, mahasiswa agroteknologi, Bu, untuk meningkatkan minat teman-teman ataupun generasi muda saat ini terhadap pertanian agar mereka itu juga berkontribusi terhadap pertanian kita, Bu. Iya, jadi kita sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian, kita sendiri sebagai roda penggerak untuk mematahkan stereotip yang ada di lapangan. Kita kasih tunjuk kalau mahasiswa pertanian itu punya masa depan yang cerah, yang tidak kalah juga. Kita kasih tunjuk dengan prestasi, lalu kita juga bisa menunjukkan minat dan cita-cita ke tempat yang bisa menunjukkan kita bisa sejahtera, petani yang sejahtera dan berdasi. Oke. Kalau melihat nih Bu, mengenai petani berdasi nih Bu, kira-kira kita bisa melakukan kampanye atau apa nih Bu? Oke. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah misalnya dengan membuat prestasi, mengikuti lomba, terus jadi memasyukan atau mengenalkan mahasiswa Fakultas Pertanian, ada loh lulusan Fakultas Pertanian, atau kita bisa kuliah pertanian tapi juga bisa bergengsi atau berprestasi. Terus pas nanti kita pilih kerja, hendaknya pilih kerja yang sesuai minatnya, sesuai minat pertanian. Jadi kita bisa kasih tunjuk kalau lulusan pertanian itu memang benar-benar bisa menjadi petani yang berdasi. Nah, kaitannya dengan petani-petani yang sukses itu Bu, kita melihat bahwasannya banyak sekali faktor-faktor pendukungnya ya Bu ya. Nah, mungkin nih Bu kalau kita berkacamata pada pertanian di luar negeri nih ya Bu, khususnya nih Bu, kita melihat pertanian di sana maju-maju ya Bu ya. Iya.
Bahkan di sana penggunaan teknologinya itu juga sangat-sangat masif seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira apakah penggunaan teknologi yang ada di luar negeri itu dapat kita terapkan di pertanian Indonesia ya Bu? Ya, tentunya setiap teknologi yang modern itu bisa kita terapkan dan pastinya kita sesuaikan juga dengan kondisi kita gitu. Nggak semua teknologi bisa diterapkan atau diserap. Yang penting kita sesuaikan saja dengan iklim dan kondisi di negara kita. Berarti kita harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Tapi kalau untuk saat ini Bu, apakah dengan SDM kita di bidang pertanian sendiri kan kalau kita lihat ya Bu, kebanyakan ini adalah bukan generasi muda ya Ibu, malah usia yang bisa dibilang sudah tidak produktif lagi Ibu. Nah, Iya. kira-kira apakah kita bisa itu Bu, mengkampanyekan kepada mereka mengenai teknologi-teknologi ini Bu? Ya, jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri, Kementerian Pertanian itu sudah membuat duta pertanian milenial. Mungkin nanti bisa diperbarui jadi duta pertanian Gen Z atau Gen Alpha supaya mengenalkan pertanian ke seluruh lapisan halayak masyarakat. Terus sebagai kita juga bisa mengenalkan teknologi itu misalnya dengan mengikuti lomba atau dengan membuat inovasi di dalam kelas gitu. Kira-kira inovasi apa yang mau kamu buat selaku mahasiswa pertanian di situasi paling tidak di tempat tinggal Anda sendiri. Di tempat tinggal kita di Indonesia kan pasti ada daerah pertaniannya. Minimal di daerah Anda, misalnya saya tinggal di Klaten, nanamnya padi, terus kita mau budidaya apa, teknologi apa yang mau kita perkenalkan gitu. Oke, jadi kita harus melihat permasalahan di sekitar kita terlebih dahulu nih ya Bu ya. Karena kalau kita lihat ya, meskipun kita bilang tadi bahwa Indonesia adalah negara agraris, kan kondisi setiap wilayah persawahan ataupun wilayahnya tadi itu berbeda-beda karakteristiknya ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan nih Bu, permasalahan-permasalahan tadi itu tidak hanya datang dari SDM-nya, kemudian bagaimana teknologi yang digunakan. Nah, mungkin kita bisa kalau situasi yang sulit kita kontrol sendiri nih ya Bu ya, seperti saat ini yang terjadi adalah musim yang mudah berubah-ubah atau musim pancaroba ini, apakah ada solusi Ibu? Ya, kalau bisa dikasih contoh misalnya penanaman padi di Klaten tadi contohnya. Ini lagi musim hujan. Biasanya musim hujan itu erat kaitannya dengan angin yang kencang. Terus solusinya kita bisa buat dengan masalah yang ditemukan itu adalah angin kencang. Terus angin kencang itu bisa membuat padinya itu roboh. Salah satu solusinya kita buat adalah tanaman padi yang berumur pendek. Salah satu kegiatannya yaitu pemulihan tanaman. Kebetulan minat saya membuat tanaman padi yang ukuran tubuh tinggi tanamannya itu lebih pendek sehingga dia tidak mudah roboh saat angin kencang. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang bisa kita lakukan. Betul banget ya Bu. Jadi kita harus tahu dulu nih permasalahannya apa, kemudian kita cari solusinya seperti itu Bu. Kalau tadi kan kita bahas mengenai padi ya teman-teman ya, padi di Klaten khususnya ya Bu ya. Sejauh ini Ibu pernah mendalami apa selain padi Ibu? Mungkin yang sering kita temui permasalahan petani-petani saat ini Bu. Iya, kebetulan minat saya itu tanaman pangan. Jadi yang saya mati itu adalah padi, jagung, dan kedelai. Selain angin yang kencang juga masalahnya adalah produksi yang rendah. Misalnya kedelai, bagaimana kita bisa memproduksi kedelai tapi saat musim kemarau misalnya, saat hujannya itu jarang atau sedikit, walaupun tidak ada juga bendungan gitu. Terus kalau di jagung biasanya masalahnya adalah masalah hama dan penyakit. Biasanya sering terjadi kalau kondisi itu lembab. Kondisi lembab ya Ibu ya. Kalau melihat tadi bahwasannya produksi pangan kita yang Ibu rendah ya Ibu ya. Sebenarnya tuh apakah ada solusi dari pemerintah Ibu? Ya, kalau dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan varietas asli yang bersertifikat, terus ada pemberian pupuk, juga ada penyuluhan-penyuluhan sebenarnya sudah dilakukan. Untuk yang padi cukup masif dan cukup berhasil, tapi mungkin yang kedelai dan jagung masih belum, karena ada kendala musim yang suka berubah-ubah. Jadi terkadang penyuluhan yang diberikan itu kurang tepat sasaran. Nah, betul banget sih Bu. Tapi kalau kita berbicara mengenai tanaman pangan tadi Bu, seperti padi, jagung, ataupun kedelai nih ya Bu ya. Tapi saya melihat ya Bu, bahwasannya saat ini kita masih melakukan impor nih Bu. Impor nih Bu. Nah, kenapa Bu? Demikian, padahal kan kita tadi sebagai negara agraris ya Bu, tapi kita masih impor ya Bu. Apakah kita tidak merasa bahwasannya meracuni atau merusak citra kita sebagai negara agraris tersendiri Bu?
Iya, dalam satu sisi impor itu dianggap bisa mengurangi, persaingan dengan menambah persaingan para petani. Tapi di satu sisi impor itu masih kita perlukan karena, masih ada produk-produk, padi jangan maupun kedelai atau produk pertanian lainnya yang dibutuhkan atau diminta dari, konsumen di Suppliernya. Indonesia. Ya, jadi kita tetap harus impor. Selain itu kita juga membuat impor itu kalau menurut saya nggak perlu, anti dengan impor, karena impor itu sendiri jangan dianggap sebagai menambah persaingan, tapi Betul. meningkatkan nilai kompetitif kita supaya kita bisa tetap bersaing secara dunia internasional. Oke. Jadi kaitannya dengan bahwasannya kita juga harus punya wajah sendiri gitu ya Bu di dunia internasional. Tapi bagaimana nih Bu caranya supaya kita juga bisa selain impor nih Bu, kita juga bisa ekspor nih Bu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap produk Indonesia bisa tetap ekspor ke luar negeri? Caranya misalnya dengan menciptakan produk yang unik dan berkualitas yang sekiranya diinginkan oleh pasar internasional. Misalnya padi atau beras, kita bisa menciptakan beras yang beraroma melati gitu, terus aromatik, terus luar negeri nggak punya misalnya, Iya. jadi kita bisa ekspor dengan keunggulan itu. Jadi harusnya kita harus punya keunggulan tersendiri yang diinginkan oleh pasar internasional. Oke, jadi ciri dari produknya tersendiri supaya peminatnya juga banyak ya Ibu ya dari terkhususnya dari pasar internasional tadi ya Ibu ya. Iya, benar. Nah Ibu, melihat potensi kita bahwasanya kita bisa ekspor nih Bu. Kalau kita lihat dari generasi muda saat ini, apakah kita bisa berperan dalam kewirausahaan ini Bu? Iya, bisa sekali. Jadi sekalipun kita masih mahasiswa aktif maupun fresh graduate, kita bisa berperan jadi wirausaha. Dalam hal ini, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian maupun Universitas 11 Maret sudah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan minat untuk menjadi wirausaha. Misalnya dari Prodi dan Fakultas tahun 2021 dan 2022 itu sangat gencar sekali melakukan usaha untuk meningkatkan minat wirausaha dengan cara mendukung dan memberikan dana bagi pelaku usaha tidak cuma pertanian tapi juga di luar pertanian seperti hidroponik, tanaman hias, misalnya kuliner juga seperti itu, atau ada yang menciptakan semacam minyak esensial untuk pangsa ekspor. Lalu di universitas itu ada inkubator bisnis yang kita mendukung ataupun proses penciptaan untuk membuat startup baik yang sederhana maupun menengah untuk bisa menciptakan wirausaha baru di bidang pertanian maupun non pertanian. Oke. Nah, kalau dari mekanisme pendanaannya sendiri itu apakah ada syarat-syarat atau ketentuan nih, Bu? Mungkin buat teman-teman yang ingin banget didanai oleh fakultas ataupun universitas supaya usahanya makin lancar, makin berkembang lagi nih, Bu. Nah, kalau di tingkat universitas yang masih berlanjut sampai sekarang itu, di pendanaannya itu ada dari kementerian sendiri, waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik dari universitasnya sendiri. Selain itu, tiap tahunnya juga berkembang, kita juga bekerja sama dengan mitra, sekiranya ada mitra yang bekerja sama, kita juga bisa dapat dari mitra maupun dari swasta. Gitu. Apakah ada persyaratan seperti dokumen atau ide bisnis atau yang lainnya nih Bu, biar kita bisa dapat pendanaan langsung dari universitas nih Bu? Nah, syaratnya sendiri yang pertama itu adalah mahasiswa aktif maupun fresh graduate dari Universitas 11 Maret. Lalu syarat yang terutama itu adalah kita mempunyai ide bisnis yang sekiranya punya proyeksi ke depannya ini nanti akan berlanjut terus. Oke, seperti itu. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau berwirausaha. Jadi di pertanian itu nggak cuman macul di sawah, nggak cuman traktor ya teman-teman ya, kita bisa berwirausaha. Nah, selain nih Bu, kalau tadi dikatakan di awal bahwasannya petani ataupun generasi muda saat ini tuh takut masuk pertanian tuh karena nyemplung ke sawah Bu. Takut panas-panasan, takut ketemu cacing mungkin ya Bu ya, mungkin agak geli gitu ya Bu ya. Ibu sendiri geli nggak Bu? Ya nggak harus geli Nggak ya, kan nggak harus mahasiswa geli. pertanian. Iya, kita harusnya kebal ya Bu, kayak cuman cacing kok ya Bu ya. Iya benar. Nah, kemudian ada nggak sih Bu jalan untuk kita selain menjadi wirausaha, kemudian selain jadi petaninya sendiri, kita bisa apa nih Bu sebagai mahasiswa agroteknologi Bu? Ya, ada banyak sekali sebenarnya profil lulusan yang bisa kita gapai selaku lulusan lulusan Fakultas Pertanian. Misalnya dengan kalau misalnya tadi menghindari megang tanah atau panas-panasan, kita bisa kerja di dalam ruangan. Ada bidang pekerjaan misalnya menjadi
petani di bidang kultur jaringan, kita bekerja di dalam AC, nggak panas-panasan gitu, megangnya yang bersih-bersih gitu. Atau misalnya menjadi pembudidaya hidroponik gitu, itu media tanamnya nggak pakai tanah, pakainya air dan semacamnya. Jadi kita nggak panas-panasan. Selain itu kita juga bisa jadi banyak hal menarik yang sebenarnya terkait bidang pertanian tanpa harus terjun menjadi petaninya langsung. Misalnya menjadi penyuluh, kalau misalnya kamu menjadi aparatur sipil negara, bisa menjadi penyuluh pertanian, dan masih banyak lagi sebenarnya bidang-bidang yang menarik gitu. Mau jadi floris bunga, Iya, sukanya bunga, bisa jadi floris, punya usaha untuk floris itu punya juga toko bisa. sendiri ya Bu ya. Iya, punya toko sendiri. Atau misalnya kamu sukanya itu makan-makan, ya udah kamu nanam terus kamu olah menjadi produk makanan atau bakery. Mungkin bisa juga di masa depan saya pengen punya bakery tapi juga punya florist. Nah, itu bisa jadi Oke. salah satu profil lulusan kita. Jadi kolaborasi nih ya Bu ya, kita punya usaha bunga tapi juga makanan. Ya, bisa. Jadi buat cewek-cewek nanti mungkin bisa ya Bu ya. Jadi pangsa pasarnya ini perempuan, anak muda gitu ya Bu ya. Jadi kita bisa menggait anak muda, mungkin lewat sini juga kita bisa mengkampanyekan mengenai pertanian nggak sih Bu? Iya, bisa. Jadi kalau sudah banyak contohnya bakery atau florist yang lulusan dari mahasiswa Fakultas Pertanian yang sudah berhasil di sekitar kita di Solo ada. Banyak ya Bu? Iya, ada. Mahasiswa Ibu sendiri kah? Iya, kebetulan ya. Wah, boleh tuh teman-teman mampir aja. Siapa tahu dapat diskon ya. Ya kan Bu? Iya, Boleh kan? bisa. Boleh. Yang mintanya sama yang punya. Boleh. Iya. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai wirausaha di bidang pertanian, kemudian apa saja yang bisa kita tekuni ketika kita sudah menjadi lulusan dari mahasiswa pertanian itu sendiri ya Ibu ya. Kemudian apakah kita bisa berperan Ibu dalam mewujudkan pertanian yang bisa membantu kita untuk lebih mewujudkan ketahanan pangan kita Bu? Iya, bisa. Mewujudkan ketahanan pangan mungkin kita bisa memelihara apa yang ada dan meningkatkan apa yang ada. Misalnya memelihara apa yang ada, sesederhana misalnya menghabiskan makanan yang ada di piring gitu. Terus tidak membuang atau tidak menyia-nyiakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Terus dengan meningkatkan misalnya kita bisa melakukan teknologi yang sudah kita peroleh di bangku kuliah, terus kita aplikasikan langsung di lapangan dan secara tidak langsung bisa membantu petani. Oke, berkaitan dengan teknologi ya Ibu ya. Ibu sendiri bagaimana kalau misalkan dalam prakteknya sendiri, apakah Ibu sudah menggunakan teknologi dalam pertaniannya Ibu? Iya, teknologi yang dipakai misalnya dalam waktu belakangan ini adalah peningkatan teknologi di hidroponik. Bagaimana supaya sistemnya itu semua bisa dilakukan secara otomatis, baik dengan pengaturan suhu lingkungannya, dan mau kita tingkatkan lagi untuk bisa mengurangi hama dan penyakit yang ada di hidroponik. Itu yang lagi kita upayakan sekarang. Oke Bu, kalau misalkan Ibu hidroponik ya Bu kan, hidroponik itu kan medianya air nih Bu. Nah, menurut Ibu adakah media-media lain yang dapat kita gunakan dalam budidaya tanaman Ibu? Iya, seperti yang baru-baru ini juga saya lakukan studinya itu, yaitu tanaman anggrek. Jadi media tanam yang dipakai itu bukan media tanam air, tapi media tanam yang ada di sekitar kita, misalnya sekam atau menggunakan sabut kelapa seperti itu. Oke. Oh ya Bu, saya tuh pernah dengar nih Bu. Salah satu budidaya ini tuh cabai Bu, tapi ditanamnya tuh pakai batu. Nah, itu kenapa bisa itu Bu? Iya, jadi perlu kita lihat dulu batunya itu batu apa. Biasanya batu yang dipakai itu batu yang berasal dari atau memiliki kandungan tanah liatnya, yang dimana tanah liat itu bisa menyimpan air dan juga bisa kalau nanti dalam kondisi kemarau atau tidak disiram, cabainya itu tetap bisa memperoleh air dari campuran tanah liat yang ada di batu itu. Oh, seperti itu. Nah, teman-teman ini tuh bisa jadi salah satu contoh buat teman-teman juga yang misalkan pengen budidaya ataupun berkecimpung di dunia pertanian, pengen nanam tapi nggak kotor-kotoran, bisa ya Ibu ya? Bisa. Hidroponik salah satu solusinya ya teman-teman ya. Mungkin kalau Ibu nih ya Bu, selama menjadi menjadi apa ya namanya? Akademisi. Iya, akademisi nih Bu ya, adakah yang Ibu lihat atau Ibu amati, adakah masalah-masalah yang dihadapi petani lain Ibu? Masalah yang dihadapi petani lain mungkin di luar budidaya yaitu penjualan barangkali, pemasarannya. Terlalu banyak rantai atau terlalu banyak
Perantara mungkin ya Bu? Iya, terlalu banyak perantara antara produsen sampai ke konsumen gitu. Jadi seringkali harga yang didapat petani itu harga Rendah. yang rendah. Iya betul ya Bu ya. Tapi saya memang melihat seperti itu sih Bu ya. Harga yang didapat petani itu sepertinya tidak seimbang ya Bu antara output dengan inputnya itu ya Bu ya. Ya. Nah kira-kira kalau menurut Ibu apakah ada solusi untuk permasalahan tadi Bu? Ya, solusinya kita bisa membantu memangkas rantai ini supaya tidak terlalu panjang. Tentunya juga tidak lepas dari bantuan pemerintah. Jadi bagaimana caranya supaya konsumen itu bisa memperoleh produk pertaniannya secara langsung ke petaninya. Tapi petani juga bisa memiliki kemampuan untuk menyampaikan ini loh dagangan saya gitu. Bagaimana caranya supaya petani itu bisa menyampaikan hal ini ke para konsumen gitu. Itu yang masih belum ketemu Solusinya titiknya, ya, Bu, solusinya ya. iya. Tapi kalau melihatnya ya Bu ya, memang cukup sulit ya Bu ya kalau misalkan petani langsung menjual ke produsen gabahnya atau produsen berasnya itu ya Bu ya. Kira-kira apakah kita bisa mandiri gitu ya Bu? Bagaimana cara kita untuk mencari apa ya, seperti pembantu kita supaya kita tuh lebih mudah gitu loh menyalurkan hasil produksi kita gitu Bu. Apakah ada penyalurnya gitu Bu? Sehingga kita bisa memangkas tadi Bu, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi ketimbang kita melalui rantai-rantai yang ada tadi itu Bu. Ya, salah satu bidang keahlian yang bisa dimanfaatkan itu misalnya adalah penyuluh. Jadi bagaimana caranya penyuluh itu bisa mencari keinginan konsumen seperti apa, lalu keinginan konsumen ini diwujudkan dalam produk yang bisa dipenuhi oleh si petani atau si produsennya. Jadi cukup dua rantai ini saja sebenarnya sudah cukup untuk memangkas ongkos produk pertanian. Oke. Tapi kadang ya Bu ya, kita sendiri sebagai petani, ya saya belum menjadi petani sih Bu ya, cuman masih coba-coba ya Bu ya. Nah, petani sendiri tuh kebingungan Bu mencari tadi Bu, mencari produsennya ya Bu. Mungkin apakah kita perlu berkolaborasi selain dengan penyuluh Bu? Ya, jadi di dalam ada gabungan petani seperti asosiasi petani gitu di tiap daerah harusnya ada dengan satu komoditi yang sama. Misalnya asosiasi petani padi. Di sini bisa dikoordinasikan gitu produk pertaniannya itu seperti apa, keunggulannya seperti apa. Lalu dari sini bisa dihimpun informasinya. Jadi perlu ada penghimpunan informasi dari beberapa komoditi pertanian. Oke, jadi biar jelas ya Bu ya, harganya tuh seperti apa, komoditinya kualitasnya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pertanian, mengenai ya macam-macam sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, saya mau tanya nih Bu, kira-kira Ibu ada nggak sih pesan dan kesannya buat mahasiswa agroteknologi khususnya nih Bu? Iya, pesan saya buat mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian 11 Maret, semoga kita bisa sama-sama menjadi penyuara. Kalau lulusan atau mahasiswa Fakultas Pertanian itu juga bisa tetap keren dan bergengsi kok gitu. Caranya kita bisa berprestasi, menunjukkan prestasi kita dan juga menjadi ajang pengenalan buat masyarakat, lapisan masyarakat secara umum. Kalau kita juga bisa lulus dengan ekonomi yang bagus atau menjadi petani berdasi gitu. Nah, mungkin sesi podcast kali ini hanya sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ida karena telah menemani kita pada sesi format podcast kali ini. Semoga apa yang kami diskusikan hari ini dapat bermanfaat kepada teman-teman dan memberikan insight yang begitu banyak kepada teman-teman. Jadi jangan takut jadi petani muda. Mari kita wujudkan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Dadah!